Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua mitra RKS dimanapun Anda berada. Saya Yudi Zarara, senang sekali kali ini saya live di stand Dinkominfo Kabupaten Pekalongan dalam Pekan Raya Kajian 2020 ya, terkait dengan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-400 tahun. Nah, ini pertama kalinya saya siaran langsung dari stand Pekan Raya Kajian Mitra RKS. Nah, untuk Anda yang berencana untuk datang ke Pekan Raya Kajian, jangan lupa juga untuk mampir ke stand Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, karena banyak sekali hal-hal menarik yang bisa Anda lihat dan juga ada lomba-lomba yang bisa Anda ikuti dengan hadiah menarik juga. Baik, saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan stand sebelah. Saya culik langsung untuk menemani saya di sini ada dari Bapeda Litbang Mitra RKS atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengenalan. Maaf ya kalau di belakang suara-suaranya masih agak terdengar ya, karena kita dalam keramaian ini ya. Nah, Bapeda Litbang apa itu? Walaupun tadi saya sudah sampaikan ya kepanjangannya. Di sini sudah ada Bapak Titis yang membidangi soal Litbang ya. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Titis. Selamat siang Mbak Yuni. Oke, sehat Pak Titis? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Yuni, sehat? Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa ketemu di sini Pak Titis ya, bisa ngobrol sesama tetangga Usulukun gitu ya. Kebetulan stand Dinkominfo bersebelahan dengan Bapeda Litbang Kabupaten Pekalongan gitu ya. Nah, tema kita siang hari ini terkait dengan penelitian magang KKN dan inovasi. Wah, pasti ini ada kaitannya dengan anak-anak magang atau mahasiswa magang yang ada di Kabupaten Pekalongan gitu ya. Dan kontribusi mereka sejauh ini seperti apa untuk Kota Santri, apalagi Kota Santri ini sudah memasuki usia yang cukup tua, 400 tahun gitu ya. Oke, langsung saja saya ke Pak Titis gitu ya, untuk memperkenalkan profil dari Bapeda Litbang. Pak, mungkin bisa dijelaskan Bapeda Litbang ini dinas yang bertugas soal apa ini Pak Titis? Bapeda Litbang sendiri itu konteksnya ada dua fungsi utama. Fungsi utama dan satu fungsi penunjang Mbak Yuni. Fungsi utamanya jelas kan dari Bapedanya tadi kan udah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Otomatis dapurnya pembangunan di Kabupaten Pekalongan, perencanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan itu ada di Bapeda. Lalu fungsi yang Litbang ini sebenarnya fungsi penunjang, tapi tidak kalah penting karena apa? Fungsi penunjangnya ini ada istilah research based development. Jadi kita riset dulu, kaji dulu perencanaan pembangunan apa sih yang konteksnya itu optimal jika dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan. Nah, kami kebetulan yang mewakili di bidang Litbangnya di fungsi penunjang itu, yang tadi mungkin udah diberikan spoiler sama Mbak Yuni ya, bahwa di kami ini terkait dengan penelitian, kemudian komunikasi dengan universitas, sivitas akademika, kemudian rekan-rekan pihak akademisi itu terkait dengan penelitian, magang KKN, serta implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, seperti itu. Oke, berarti kaitannya dengan pembangunan, perencanaan pembangunan gitu ya Pak ya, penelitian juga, terus juga kaitannya dengan anak-anak magang ya, yang bisa membantu untuk mungkin mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pekalongan, kurang lebih seperti itu. Wah, ini dinas yang berhubungan dengan perencanaan untuk kemajuan Kabupaten Pekalongan ya Bapeda Litbang ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tema kita terkait dengan anak magang, penelitian anak magang KKN dan inovasi mereka sesuai tema kita hari ini. Nah, untuk kontribusi pembangunan Kabupaten Pekalongan nih Pak Titis, dari anak-anak magang apa yang dilakukan oleh mereka Pak Titis sejauh ini? Oke. Jadi gini Mbak, di bidang Litbang itu kebetulan kami diberikan amanah untuk memproyeksikan adik-adik magang ini ke kantor OPD tujuan di wilayah pemerintah Kabupaten Pekalongan ya. Harapannya sesuai backgroundnya dari adik-adik magang itu. Kebetulan di momentum 5 tahun terakhir ini Kabupaten Pekalongan kan ketambahan 8 universitas baru ya. Otomatis kan adik-adik magang ini yang dari kampus mau hadir di Kabupaten Pekalongan itu sangat tinggi. Kita memberikan formulasi bagaimana plotting itu bisa mengakomodir mereka, karena mau tidak mau
ada himbauan di pemerintah, maaf, ada himbauan dari pimpinan yang sebelumnya bahwasanya Kabupaten Pekalongan ini sedang menyengkuyungi konteks Universitas Membangun Desa. Nah, Universitas Membangun Desa ini harapannya adik-adik magang, adik-adik yang melakukan penelitian, kemudian pengabdian masyarakat melalui KKN, itu bisa terjun langsung ke masyarakat, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Begitu pula adik magang yang ada di pemerintah Kabupaten Pekalongan bisa turut serta kontribusi sinkron dengan pekerjaan yang ada di kami sesuai kapasitas yang mereka miliki. Harapannya lagi ketika misalnya mereka punya background pendidikan yang sesuai, kemudian mereka punya masukan apa, kami juga menampung itu, Mbak. Tidak banyak, tidak sedikit adik-adik magang yang kontribusi dalam proses pekerjaan yang ada di Kabupaten Pekalongan ini malah sekarang ikut serta dalam proses yang pelaksanaan pemerintahan ini. Seperti yang tadi mungkin bisa kita sampaikan lagi, ada 1-2 adik magang ketika misalnya passionnya memang ada di bidang itu, bahkan berlanjut ke dunia kerja, kurang lebih seperti itu.